Halo semua, jumpa lagi bersama saya Axel. Kali ini kita akan membahas yang namanya proteksi atau nama lainnya adalah asuransi. Sebelum kita lebih dalam lagi belajar yang namanya asuransi, kita akan mengulik dulu nih kira-kira apa itu asuransi. Jadi kalau kalian tahu, asuransi itu adalah salah satu instrumen keuangan yang bergerak di bidang proteksi. Nah, asuransi ini adalah salah satu manajemen risiko untuk mengurangi dan untuk mengalihkan kerugian dari kalian sebagai tertanggung. Nah, ada dua hal yang kadang orang-orang itu bingung kan. Yang pertama adalah tertanggung, yang kedua adalah penanggung. Nah, kita akan lihat sama-sama di sini. Jadi nanti di kanan saya akan keluar ya. Kita sebagai manusia itu adalah tertanggung. Nah, tertanggung ini kita akan membayar yang namanya premi, di mana premi itu nanti kita akan jelaskan lagi ke financial glossary di asuransi setelah video ini. Jadi tertanggung dia akan membayarkan sejumlah premi kepada yang namanya perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi ini itu bernama penanggung. Nah, jadi kalau kalian ada apa-apa, nanti penanggung ini dia akan memberikan yang namanya sejumlah proteksi, ya bisa dari medis atau misalkan asuransi jiwa yang berupa UP atau bahkan bisa income protection. Nanti kita akan jelaskan sama-sama di bawah ini. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi, banyak orang yang bilang nih bahwa asuransi itu mahal banget. Tapi padahal kenyataannya, kalau kamu menyisihkan 10% dari income bulananmu, itu sudah oke banget. Jadi let's say nih, kita bilang, income kamu cuma 3 juta rupiah. Maka dari itu kamu butuh 300 ribu untuk mencari asuransi yang sesuai. Ada nggak? Jawabannya ada. Bagaimana kalau misalkan BPJS, apakah perlu? Bagaimana dengan asuransi kantor, apakah cukup? Nanti di segmen kedua, kita akan membahas lebih dalam lagi kenapa kamu harus membeli asuransi swasta, kenapa harus dibedakan antara BPJS, asuransi kantor, dan juga asuransi swasta. Nah, sampai di sini dulu pengenalan mengenai asuransi. Kita akan membahas yang namanya financial glossary tentang asuransi itu apa di video selanjutnya. So, stay tune. Halo semua, jumpa lagi bersama saya Axel. Kali ini kita akan membahas yang namanya istilah dalam asuransi. Sebelum kita membahas istilah yang dalam banget, saya akan memberitahu istilah yang mendasar supaya ketika nanti ada agen yang approach kamu bisa tahu apa artinya ini, apa artinya itu. So, yang pertama adalah polis. Polis itu adalah sebuah kontrak perjanjian antara dua belah pihak. Antara kamu, nasabah, atau di video sebelumnya adalah tertanggung dengan penanggung, di mana penanggung ini adalah perusahaan asuransi itu. Itu polis. Yang kedua adalah premi. Di mana premi itu adalah jumlah yang kamu bayarkan untuk proteksi. Contoh, aku membayar 6 juta per tahun untuk cover 20 miliar misalkan. Nah, 6 juta itu adalah premi atau uang yang kamu bayarkan terus. Jadi kalau misalkan ada yang tanya nih, Pak, preminya Anda 1 tahun 13 juta. Nah, Anda bisa tahu nih bahwa premi itu adalah, oh, itu adalah uang yang aku bayarkan untuk perusahaan asuransi supaya aku terproteksi. Yang selanjutnya adalah UP atau uang pertanggungan. Nah, kamu harus bedain nih. Di asuransi itu ada 3 jenis, kita akan bahas nanti dulu. UP ini adalah uang pertanggungan yang nama lainnya, kalau misalkan ada tertanggung yang meninggal, penanggung akan memberikan sejumlah dana, atau nama lainnya adalah UP, untuk diproteksikan kepada tertanggung ini. Jadi dia melindungi keluarganya, keluarga dari tertanggung ini. Setelah itu ada yang namanya lapse, LAPSE. Di mana kalau misalkan kamu tahu nih, kamu lagi ngobrol, "Iya Pak, kalau Anda tidak membayar nanti akan lapse." Nah, lapse itu gampangannya adalah expired. Tapi dalam bahasa asuransi adalah proteksi asuransi sudah tidak berlaku lagi. Di mana ya namanya expired, gampangannya biar kamu ingat terus. Jadi kalau misalkan kamu membayar asuransi, terus kamu lupa nih, ada yang namanya 3 bulan sampai dia lapse. Lapse itu adalah ketika kamu sudah berhenti bayar dan kamu lupa. Nah, lupa ini ada jangka waktunya kan 3 bulan. Kalau dia sudah 3 bulan nanti akan dikatakan lapse. Atau kamu sudah tidak bisa memakai polis coveran proteksinya ini lagi. Jadi jangan sampai asuransinya kamu lapse. Selalu catat di dalam tanggalanmu kapan kamu harus membayar asuransi. Nah, itu dulu mengenai yang namanya istilah dalam asuransi. Mudah kan? Kalian cuma perlu ingat tadi aja dan kalau istilah selanjutnya kalian tinggal tanya di grup Ternak Uang dan saya akan bantu kamu untuk menjelaskan lebih mudah lagi. Selamat datang di Timeline Insurance. Nah, ini yang aku sudah bilang tadi, kamu sekarang butuhnya apa? Nih, saya mau gambarkan dulu tentang jangka waktu manusia itu bisa hidup. Let's say dari 0 tahun sampai ya kan 85 tahun. Nah, kenapa 85 ya kan? Karena rata-rata dari beberapa asuransi mereka maksimal untuk kamu bisa beli itu 85 tahun. Tapi ada nggak asuransi yang bisa beli di usia 90? Bisa, tapi biasanya udah ditolak semua ya. Karena nggak lolos pertanyaan, karena nggak lolos underwriting. Jadi kita akan bahas yang dasarnya dulu aja. Nah, jadi ketika orang lahir pertama kali 0 tahun dia sudah bisa beli asuransi loh teman-teman ternyata. Jadi ketika anak itu baru newborn baby, dia udah bisa beli yang namanya asuransi. Nah, dari 0 tahun sampai 85 tahun kamu bisa beli yang namanya ASKES, asuransi kesehatan, dan juga asuransi penyakit kritis. Aku tulis di sini ASKRIS ya, asuransi penyakit kritis. Kenapa? Gitu kan? Karena kita kalau ngomong tentang kesehatan, kita tidak pernah tahu kapan kita akan sakit. Sama juga dengan anak kecil, gitu kan. Sekarang aja orang yang diabetes itu bisa usia 20 tahun gitu kan. Orang yang asam urat itu bahkan bisa usia 19-20 tahun gitu kan. Ada contohnya teman saya ada gitu. Nah, jadi karena kita tidak pernah tahu kapan orang itu akan terkena sakit, amannya adalah sejak dini punya namanya asuransi. Biasanya kalau kalian yang berusia 24 tahun ke bawah, biasanya kalian ada asuransi dari orang tua kalian. Ya kan? Nanti aku akan ngomong nih di belakang tentang BPJS, asuransi kantor dan juga asuransi kesehatan. Nah, sekarang sel, asuransi jiwa, penempatannya enaknya di mana sih? Nah, kita pakai contoh deh. Orang rata-rata menikah itu di usia 23, 24, 25. Kita buletin deh 25 biar angkanya cakep gitu kan ya. Di 25 tahun ternyata dia menikah. Nih, 25 menikah. Sampai kita pakai usia rata-rata pensiunnya orang ya 65 menurut BPS ya, Badan Pusat Statistik, itu 65. Nah, dari 25 sampai 65, kamu kan punya yang namanya tanggungan, anakmu, ya kan? Kalau mungkin kamu sudah usia 40, 50, mungkin anaknya sudah cukup bisa kerja sendiri. Tapi, dari 25 sampai 65, let's say, anaknya kita masih sekolah gitu kan, masih di university. Nah, kamu perlu untuk yang namanya punya asuransi jiwa di sini. Ini, asuransi jiwa. Nanti baru masuk dari 65 sampai selanjutnya kamu akan dapat yang namanya dana pensiun.
Udah, mudah banget. Jadi sedini mungkin kamu beli asuransi kesehatan, sedini mungkin kamu punya yang namanya asuransi penyakit kritis, dan juga setelah kamu sudah memikirkan yang namanya, oh aku mau menikah, oh aku mau punya anak nih, oh aku sudah merencanakan punya anak umur sekian, mendekati di sana, saran saya adalah kamu beli asuransi jiwa. Nah tapi masalahnya Sel, ya kan, aku tuh sering loh ditawarin yang namanya asuransi unit link. Tapi kadang juga ada nih agen yang approach aku, dia bilang asuransi tradisional lebih baik dari asuransi unit link dan lain-lain. Nah kita ternak uang sebagai pihak yang netral akan berusaha untuk membedah kira-kira unit link dan tradisional ini bedanya apa dan kenapa, ya kan? Nah sampai di sini dulu, ini tentang timeline asuransi teman-teman yang perlu kamu ketahui. Apakah harus presisi di usia 25 sekian? Enggak. Sesuai dengan kebutuhan kamu, sesuai dengan money managementnya kamu. Kalau misalkan sekarang kamu bisa afford yang namanya asuransi kesehatan dulu, go ahead, ambil dulu yang namanya asuransi kesehatan. Kalau misalkan kamu sekarang bisa ambil asuransi kesehatan, penyakit kritis dan juga jiwa, go ahead. Semakin mudah kamu punya asuransi, semakin murah preminya. Premi itu apa? Premi itu yang dibayarkan, ya kan? Jadi semakin mudah kamu ikut asuransi, semakin murah preminya. So, tapi ada yang bilang preminya katanya akan tetap terus. Nah, itu kita akan bahas di video selanjutnya, yaitu unit link versus tradisional. Halo, kali ini kita akan membahas yang namanya cara kerja asuransi. Jadi, ini kamu. Nah, keluarkan gambarnya guys. Kamu membeli yang namanya produk. Produk ini banyak-banyak. Bisa unit link, tradisional, asuransi jiwa, asuransi penyakit kritis, nanti kita akan bahas di belakang nih. Tapi adalah kamu beli produk dulu. Ya kan, setelah kamu beli produk ini, nanti akan dikirim di rumahmu. Nih, kamu dapat yang namanya polis. Nah, setelah kamu dapatkan yang namanya polis, ya kan, kamu harus yang namanya membayar terus kan. Jadi bukan kamu beli udah terus dibiarin, tapi kamu harus bayar terus. Nah, bayarnya itu bisa jadi 4 macam. Kamu bisa bayar tahunan, semesteran, triwulan, sama bulanan. Nanti tergantung sama agenmu kesepakatannya gimana. Nah, kalau misalkan kamu bayar terus, ya kan, kamu bayar polisnya terus, nih, bayar, kamu akan tercover. Tapi kalau kamu tidak bayar, nih, tidak bayar, maka polismu akan lapse. Ayo, apa tadi itu lapse? Lapse adalah dimana kamu sudah tidak bisa memakai proteksi dari asuransi ini lagi. Nah, jangan sampai polismu ini lapse lagi, aku ingatkan lagi. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lupa, udah diingatkan, ya kan, terus tahu-tahu ada sesuatu resiko yang terjadi sama kita yang kita tidak pernah ketahuin, sayang banget. Sudah kamu taruh uangnya di asuransi, terus sudah lupa bayarnya, sayang banget. Padahal kamu sudah ikut asuransi ini, let's say kita bilang 3 tahun. Semua uangmu di 3 tahun itu akan hilang kalau misalkan kamu sudah tidak membayar lagi. Nah, tapi gimana Sel? Aku pernah dengar bahwa aku di tahun ke-10 atau misalkan aku di tahun kesekian akan mendapat uangku kembali. Nah, nanti aku akan jelaskan itu di unit link versus tradisional. So, stay tune buat selanjutnya. Selamat datang di jenis asuransi. Aku mau ngomong basicnya dulu nih. Jenis asuransi itu ada 2, yang umum sama yang untuk jiwa. Atau untuk manusia gampangannya. Kalau yang umum ini dia akan melindungi rumah, ya kan, mobil, terus apa lagi, gudang, banyak banget properti-properti, itu semua masuk dia yang umum ini. Tapi kita tidak akan menyinggung yang namanya umum ini, kita minggirin dulu. Kita akan fokus di asuransi untuk manusianya aja. Nah, asuransi untuk manusia teman-teman itu dikatakan asuransi jiwa. Tapi asuransi jiwa sendiri itu terbagi menjadi 3. Asuransi jiwa itu sendiri, asuransi penyakit kritis, dan juga asuransi kesehatan. Kita sama-sama lihat triangle-nya, atau kita sama-sama melihat segitiganya. Piramida dari asuransi itu sendiri ada 3. Yang paling atas itu adalah asuransi jiwa. Yang kedua itu adalah asuransi penyakit kritis. Ini aku singkat kritis. Yang paling bawah adalah asuransi kesehatan. Nah, gimana caranya kita memilih asuransi yang untuk kita dulu nih? Yang paling pertama, sama sebuah piramida dia akan kuat fundamentalnya dulu nih. In fundamental we trust. Jadi yang paling dasar adalah kamu harus miliki adalah asuransi kesehatan. First priority. Yang kedua adalah kamu bisa menimbangkan antara asuransi penyakit kritis atau asuransi jiwa. Kalau misalkan kamu belum punya yang namanya tanggungan. Jadi asuransi penyakit kritis bisa menjadi kedua, terus asuransi jiwa bisa menjadi ketiga. Nah, di dalam asuransi jiwa ini teman-teman, jadi bukan asuransi jiwanya secara khusus ya, tapi secara asuransi jiwa, itu dia ada 2 teman-teman. Yaitu unit link dan juga tradisional. Di video paling akhir aku akan membahas apa bedanya unit link dan apa bedanya tradisional. Apa bagusnya unit link, apa bagusnya tradisional. Apa kekurangannya unit link dan apa kekurangannya tradisional. Selamat datang di asuransi jiwa. Piramida paling tinggi di dalam piramida asuransi. Sebenarnya, apa itu asuransi jiwa secara spesifik? Asuransi jiwa adalah program asuransi penggantian resiko saat tertanggung ini meninggal. Ayo, apa itu tertanggung? Tertanggung adalah kita, nasabahnya. Ketika kita membeli asuransi di perusahaan asuransi. Nah, emang apa resiko yang digantikan, Sel? Let's say bilang gini, Axel adalah tulang punggung keluarga nih. Aku yang kerja. Nah, tapi karena kita nggak tahu kapan kita itu sudah di messenger sama yang di atas, ya kan? Axel memilih untuk yang namanya punya asuransi jiwa. Di mana asuransi jiwa ini adalah nanti ketika tertanggung meninggal atau nasabah ini, contohnya adalah saya ya, kita ganti namanya deh biar sedikit tidak mengerikan gitu. Kita ganti Sony misalkan ya. Jadi Sony sebagai tertanggung. Jadi kalau misalkan Sony ini meninggal, maka perusahaan asuransi akan menggantikan
Sony ini sebagai tulang punggung ini. Nah, bukan berarti asuransi akan memberikan santunan bulanan, enggak. Jadi nanti di belakang kita akan menghitung sama-sama kira-kira saya, seorang Sony, kamu itu butuh UP berapa supaya cukup. Cukup sampai kapan, Sel? Cukup sampai at least bisa recovery keluarganya. Jadi sehingga ketika kita yang di atas memanggil, Sony naik gitu kan, kita sudah siap. Dan keluarganya kita sudah punya namanya cadangan. Supaya ketika nanti Sony ini sudah nggak ada, cadangannya bisa keluar. Nah, itu fungsi dari asuransi jiwa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sama, menyediakan perlindungan finansialnya nih. Coba kamu bayangin, ketika Sony ini meninggal, ya kan, dia harus ada yang namanya penggantian warisan, ya kan, tanah-tanah. Itu kan butuh dana. Terus gimana dengan pemakamannya? Kalau kemarin di Surabaya, salah satu keluargaku gitu kan, meninggal dan lumayan loh teman-teman, petinya, sewa ruangan, itu lumayan banget. Bayangin kalau misalkan kita tidak ada yang namanya asuransi jiwa ini. Bisa-bisa malah kita nombok. Memang kita mau memberikan yang terbaik nih, buat yang sudah tidak ada. Tapi jangan sampai ketika kita memberikan yang terbaik, kita sendiri, diri kita sendiri, itu menderita di belakang. Nah, jadi asuransi jiwa adalah untuk memproteksi finansialnya itu. Fungsinya adalah, aku akan ulangi dari yang tadi ya kan. Fungsinya adalah untuk melindungi cash flow dari keluarga. Let's say misalkan, tahu-tahu deh, serangan jantung gitu si Sony. Sementara dia masih ada KPR, KKB, terus juga harus ada uang anak sekolah, terus juga dapur masih harus berjalan. Nah, asuransi jiwa akan berusaha untuk melindungi semaksimal mungkin ini semua. Jadi kalau misalkan ada KPR, UP-nya bisa untuk digunakan lunasi KPR, lunasi KKB, cadangan untuk yang namanya sekolah anak, cadangan untuk dapur. Nah, itu fungsi dari yang namanya asuransi jiwa ini. Asuransi jiwa itu punya 3 jenis, teman-teman. Endowment yang pertama, term life dan juga whole life. Saya ulangi lagi, endowment, term life dan whole life. Kita akan mulai dari yang paling ketiga. Whole life adalah asuransi jiwa yang melindungi kamu sampai 99 tahun. Itu biasanya sering kita dengar nih di seluruh agen asuransi di Indonesia ya. Mereka pasti akan bilang asuransi ini akan melindungi Bapak 99 tahun. Nah, itu namanya adalah asuransi whole life. Tapi kalau misalkan kamu pernah dengar nih, Pak, ini saya punya asuransi jiwa yang dia bisa ada kontraknya 15 tahun. Nah, itu namanya adalah asuransi term life. Contoh gampangnya adalah asuransi mobil. Itu salah satu asuransi term life yang paling mudah. Nah, kenapa? Misalkan gini, ada asuransi term life nih. Aku akan bilang, oke, aku mau ambil asuransi term life. Aku akan di cover selama 15 tahun doang. 10 tahun, 20 tahun, 5 tahun. Jadi ada kontraknya, term. Ada syaratnya. Apa benefitnya yang term life ini? Benefitnya adalah dia lebih murah preminya. UP-nya bisa sama dengan yang whole life, tapi preminya bisa jauh berbeda. Tapi ingat, ada kontraknya. Let's say kita bilang nih, Pak Sony ini ternyata dia ambil asuransi term life, itu di umur 25 tahun. Dia kontrak untuk 10 tahun. Nah, ternyata dalam 10 tahun itu Pak Sony tidak ada apa-apa, ya kan? Nah, ketika Pak Sony berumur 35 tahun, dia mau beli lagi asuransi term life. Udah mahal banget. Nah, maka dari itu kalau misalkan kalian bertanya, Sel, kira-kira aku butuh term life atau whole life atau butuh endowment? Nah, aku mau jelasin dulu nih, endowment itu kita punya langsung kasih gampang ya. Endowment itu adalah asuransi pendidikan, di mana dia ada unit-unit yang bisa dicairkan dalam suatu waktu, atau misalkan nanti ada perjanjian nih, misalkan kamu beli asuransi endowment, terus nanti misalkan di tahun ke-5, tahun ke-2, tahun ke-3 ada perjanjian juga dia akan cair sekian-sekian. Nah, itu asuransi endowment. Biasanya orang-orang sering mengaitkan dengan asuransi pendidikan. Tapi asuransi pendidikan sendiri teman-teman, itu basicnya adalah asuransi jiwa. Jadi nggak ada tuh yang namanya kayak, oh, kalau anakku nanti kuliah, ya kan, asuransinya cair. Ya mungkin ada kalau misalkan sesuai dengan kontraknya. Tapi mostly asuransi pendidikan adalah asuransi jiwa, di mana dia melindungi tertanggungnya. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman tentang ini. Itu tadi tentang yang namanya asuransi jiwa dan juga 3 jenisnya. Ada endowment, term life dan juga whole life. Asuransi ini cocok banget buat kamu yang sudah punya tanggungan atau yang mau punya tanggungan. Contohnya adalah ya kamu yang baru menikah baru ya. Kamu harus mulai pikirin tuh asuransi jiwa. Kalau misalkan kamu sudah memiliki anak, kamu harus benar-benar pikirin banget dan harus mulai membudgetkan untuk yang namanya punya asuransi jiwa. Sampai di sini mengenai asuransi jiwa, saya akan bahas selanjutnya di asuransi penyakit kritis dan juga asuransi kesehatan, dan bedanya itu apa sih dengan asuransi jiwa ini? Hai, selamat datang di asuransi kesehatan. Ini yang orang-orang kalau bilang tuh askes-askes. Kamu punya nggak sih askes? Kamu punya nggak sih askes? Nah, askes itu singkatannya adalah asuransi kesehatan. Di mana asuransi ini akan membayar biaya medis ketika tertanggung masuk di rumah sakit. Jadi kalau misalkan orang bilang, kamu pakai kartu ini tinggal gesek, udah langsung kebayar. Nah, itu biasanya adalah tipikal asuransi kesehatan, teman-teman. Tujuannya sama, dia akan mengoper pada saat sakit. Loh, Sel, gunanya apa dengan dana darurat? Nah, ini nih. Di beberapa perusahaan asuransi memang ada yang mengcover hampir almost semuanya. Contoh, kamu kecelakaan aja nih, jatuh dari motor, ya kan? Bisa tuh masuk di asuransi. Nih, contoh paling gampang, aku sendiri punya asuransi ya teman-teman, punya asuransi kesehatan. Nah, satu waktu teman-teman, aku tuh cantengan. Jadi, ya ada 1-2 hal gitu, akhirnya kukuku ini, dia tuh cantengan gitu. Nah, cantengan itu nggak selesai-selesai, udah 3 kali. Udah akhirnya, aku mau operasi dulu gitu loh. Operasi untuk bedah kukunya. Nah, operasi ini, itu bisa di-coverkan oleh asuransiku. Aku nggak akan sebut asuransinya apa. Nah, gunanya dana darurat apa dong? Ya kan? Kalau misalkan gini, kamu batuk dan kamu pilek. Kamu mau rawat jalan dulu, ya kan? Tapi rawat jalan ini, kamu tidak punya riwayat rawat inap. Sehingga nggak bisa di-cover biasanya tuh. Jadi kalau kamu hanya ke dokternya untuk konsultasi dan lain-lain, nah kamu bisa pakai dana daruratmu ini dulu. Misal lagi, asuransi itu teman-teman, asuransi kesehatan itu punya 2 cara bayar. Ini perhatikan ya, perhatikan banget nih. Yang pertama adalah reimbursement, yang kedua adalah LOG atau letter of guarantee. Di mana orang-orang tahu letter of guarantee ini itu adalah cashless. Nah, di sini saya sebagai CFP tidak ingin bilang bahwa ada asuransi yang bisa cashless 100%. Nggak ada teman-teman. Pasti ada 1-2 hal di dalam asuransi yang tidak di-cover. Contohnya apa? Contohnya adalah vitamin. Terus kalau misalkan kemarin yang paling gampang adalah COVID gitu kan. Nah, barang-barang yang dipakai oleh suster ini ya kan, kayak misalkan masker gitu kan, kacamata, terus yang baju-baju itu, baju khas dan lain-lain, itu nggak bisa di-cover sama asuransi teman-teman. Sabun-sabun, sampo-sampo itu nggak di-cover sama asuransi. Jadi kalau kamu keluar, bisa-bisa kamu tetap nombok sekitar 2-3 juta kalau misalkan lama. Jadi tetap nombok nih.
Tapi 99% itu di cover sama insurance. Jadi kalau misalkan kalian tanya, apakah ini 100% dibayarkan? Kalau agen kalian bilang iya, kalian perlu pertanyakan. Emang masker di cover? Emang vitamin di cover? Nah itu kalian harus perlu pertanyakan tuh. Nah maka dari itu di sini ada third parties, yaitu financial consultant yang bisa kalian tanyakan. Contohnya adalah aku. Ya kan? Reimbursement itu adalah beberapa asuransi ya teman-teman. Reimbursement ini kamu harus nombok dulu. Nanti akan dilakukan yang namanya penelusuran. Ketika dilakukan yang namanya penelusuran ini, akan diselidiki nih. Kira-kira kamu pernah nggak sih sakit ini gitu kan? Contoh paling gampang adalah penyakit yang berat-berat teman-teman. Let's say kita bilang cancer gitu kan. Pertama kali kena cancer di satu asuransi yang aku punya sekarang, yaitu dia punya 1 tahun masa tunggu. Dimana kalau misalkan 1 tahun masa tunggu ini, ya kan belum selesai, terus kamu kena penyakit dulu ya, penyakit let's say kita bilang cancer gitu lah. Itu dilakukan penelusuran teman-teman. Nah, penelusuran ini biasanya 30-60 hari tergantung dari asuransimu apa. Jadi ada 2 cara bayarnya asuransi kesehatan ini. Yang pertama adalah reimbursement, yang kedua adalah LOG, Letter of Guarantee. Atau namanya cashless. Tapi kita nggak pakai cashless ya, kita pakai namanya Letter of Guarantee. Nah, kalian harus tanyakan nih, ya kan sama teman-teman atau sama agen asuransinya kalian. Letter of Guarantee ini itu punya 2 teman-teman. On bill atau ada limitnya. Nah, itu yang patut dipertanyakan karena kebanyakan orang mereka nggak tahu kalau mereka membeli asuransi ini, mereka dibayarnya itu ada limitnya nggak sih? Karena some of insurance, ya beberapa insurance itu ada limitnya. Misal ya, ada cancer gitu. Di asuransi A dia bisa bilang on bill. On bill itu apa? On bill itu adalah kalau misalkan cancernya 1 tahun habisnya 15M ya di cover 15M. Tapi ada juga 1 asuransi, 2 asuransi, 3 gitu ya, yang dia itu adalah ada limitnya. Nah, limitnya ini itu biasanya tertera tuh di bawah. Jadi kalau kita akan beda polis sama-sama ya, itu biasanya akan tertulis tuh. Oh, penyakit ini maksimalnya berapa? Nah, kalian harus cari tahu, kan harus tanya ke agen kalian atau misalkan kalian yang punya asuransi sekarang, saranku adalah kalian mulai buka polis asuransinya kalian, langsung chat IG-nya kita di Terminal Uang, "Kak, saya mau konsultasi asuransi gitu." Nah, nanti kalian bisa ngobrol di sana dengan financial consultant-nya kita. Nah, itu mengenai asuransi kesehatan, teman-teman. Kita akan ngomong tentang asuransi penyakit kritis di video selanjutnya. Selamat datang di asuransi penyakit kritis. Nah, ini kenapa aku taruh di belakang, teman-teman, supaya kalian bisa langsung tahu bedanya nih. Asuransi jiwa, dia mengcover tertanggung ketika meninggal. Asuransi kesehatan, dia mengcover tertanggung ketika masuk di dalam rumah sakit. Tapi ada satu asuransi lagi, yaitu namanya penyakit kritis atau critical illness kita tahunya ya bahasa Inggrisnya. Nah, critical illness ini dia akan mengcover additional cost yang tidak tercover di asuransi kesehatan. Loh, itu berbeda lagi, Sel. Yap, itu berbeda. Sel, gimana dengan yang namanya santunan harian? Nanti kita akan ngomong itu di belakang lagi ya, tentang santunan harian ini. Tapi kita akan ngomong dulu tentang asuransi penyakit kritis ini, teman-teman. Dimana kalau kita tahu di dalam piramida ini di sebelah kanan saya. Nah, sebenarnya ketika seseorang masuk di dalam rumah sakit, ya kan? Itu sebenarnya banyak sekali di belakang additional cost yang tidak kelihatan oleh mata ini, teman-teman. Oh, kita tahunya hanya oke, masuk rumah sakit, nanti aku akan repot dengan nota rumah sakit gitu kan. Tapi sebenarnya di belakang, kayak misalkan kita transportnya, ya kan, kita kirim makanan ke sana. Kalau misalkan let's say dia adalah tulang punggung keluarga, siapa yang beri makan gitu kan. Kalau misalkan jatuh SPP sekolah, siapa yang bayar. Nah, itu semua bisa di cover sama asuransi penyakit kritis ini. Maka dari itu kadang kalau misalkan teman-teman dengar ya namanya, oh ini adalah income protection. Nah, income protection atau perlindungan penghasilan itu bisa kita convert namanya jadi asuransi penyakit kritis. Cuma sudut pandangnya yang harus kita bedakan, teman-teman. Jadi ketika misalkan ada agen yang datang ke kalian, "Bapak, Ibu," gitu kan, "saya membawa asuransi perlindungan penghasilan." Nah, itu kalian harus tanya, apakah ini asuransi penyakit kritis? Wah, kalian tembak. Kalau dia bilang iya, wah itu ya berarti kelihatan, oh ini asuransi penyakit kritis. Nah, apa yang membedakan lagi gitu kan, teman-teman? Asuransi penyakit kritis ini dia benar-benar akan dikeluarkan atau kalian bisa ke cover proteksinya kalian kalau kalian benar-benar kena asuransi penyakit yang kritis. Makanya di situ dibilang asuransi penyakit kritis. Nah, penyakit kritis ini tiap perusahaan asuransi itu memiliki contoh yang berbeda-beda. Let's say asuransi penyakit kritis yang aku pakai sekarang, ya kan? Itu ada kurang lebih 25. Tapi ada di asuransi lain yang dia ada 10, 15, 30. Nah, itu macam-macam sekali, teman-teman. Dan itu harus memang kita ketahuin, kita catat, kita ya nggak usah ingat kira-kira apa dokter, kita catat aja. Oh, kalau misalnya penyakit A, B, C kritis, dia termasuk kritis yang apa? Karena di dalam perusahaan asuransi ada 2 penyakit kritis. Penyakit kritis tahap awal dan tahap yang udah memang ya gawat. Nah, jadi dari sana teman-teman, kita memang harus bedakan gitu. Oh, asuransi jiwa gunanya untuk ini. Oh, asuransi kesehatan gunanya untuk ini. Oh, asuransi penyakit kritis gunanya untuk ini. Nah, itu dia teman-teman guna dari asuransi penyakit kritis. Nanti di selanjutnya aku akan memberikan satu contoh, kamu sekarang di usia berapa, kamu perlunya apa dengan satu chart yang akan aku berikan ke kalian, yang akan aku gambarkan sama-sama. Jadi kita akan ketemu di video selanjutnya mengenai kamu sekarang butuh apa. Oke, selamat datang di video terakhir tentang asuransi 101, yaitu unit link versus tradisional, ya kan? Kita di sini Terminal Uang sebagai pihak netral akan membantu kamu membedakan kira-kira keuntungan dan kelemahannya itu apa sih, ya kan? Nah, sebelum kita akan ngomong tentang lebih dalam lagi tentang unit link dan juga tradisional, aku mau gambarin kamu satu skema yang mungkin akan membuka matamu sedikit, ya kan? Nah, jadi gini, kita buat sebuah yang namanya grafik seperti ini. Ini adalah rupiah, ya kan? Atau harganya. Di sini adalah umur. Age, ya kan? Cakep. Nah, kamu semakin tua, maka preminya itu semakin gede. Maka dia akan grafiknya seperti ini. Benar, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan kamu mengambil yang namanya asuransi unit link, ya kan? Dia menjanjikan kamu yang namanya tidak membayar lagi di tahun sekian, ya kan? Atau bisa membantu kamu untuk ketika, oh, aku tahun ini itu seret banget sel, kayak contohnya Covid kemarin. Aku mau cuti premi dulu. Perhatikan ya, cuti premi dulu. Dia bisa mengambil dari pos yang ada di unit link. Nah, posnya itu apa aja? Stay tune, aku akan jelasin lebih dalam lagi setelah ini. Nah, ini tentang skemanya. Jadi semakin umur kamu semakin tua, premi atau RP yang dibayarkan itu juga semakin mahal.
Oke, aman? Nah, kita akan ngomong dulu tentang unit link, teman-teman. Jadi gini, di dalam asuransi itu ada banyak yang namanya cost atau yang namanya biaya. Di dalam unit link itu banyak biayanya, biaya akuisisi, biaya untuk perusahaan, biaya asuransi atau namanya adalah cost of insurance, ya kan? Dan juga ada cost of riders. Nah, apa sih cost of insurance, cost of riders, dan biaya akuisisi itu apa sih? Nah, karena kita akan ngomong tentang unit link dulu tentang dasar, kalian boleh tanya ke agennya kalian atau misalkan kalian boleh tanya ke calon agen kalian tentang kira-kira biaya di unit link itu sebenarnya ada apa aja. Kalau misalkan dia bisa nyebutinnya banyak, kalian boleh cross check juga ke ternak uang. Apakah betul gitu kan? Nah, kita ngomong lagi nih, di dalam unit link teman-teman, itu biasanya dia akan ngomong, Pak, nanti akan ada gelas investasi. Teman-teman, aku mau disclaimer dulu yang gede. Disclaimer, ini gede banget disclaimernya bahwa apa yang kamu beli itu adalah instrumen proteksi, itu bukan instrumen investasi. Jadi ketika ada agen yang datang ke kamu kayak bilang, Pak, ini saya membawa satu instrumen proteksi dan juga investasi. Sorry, kamu silahkan keluar dari rumah saya. Ya, karena apa? Karena instrumen proteksi ya instrumen proteksi. Kalau kamu instrumen investasi ya di saham, ya di ternak uang, ini belajarnya gitu. Jadi ketika ada yang bilang, oh, Pak, ini instrumen proteksi yang bisa memberikan investasi. Kamu stop dia, kamu aja dia bilang, oke kita makan tahu tek, terus kamu silahkan kembali gitu ya. Nggak ada teman-teman. Investasi di dalam unit link, aku akan gambar dulu posnya teman-teman ya. Let's say kita bilang di sini adalah, ya, ini ada 2 gelas. Nih, 2 gelas ya. Ini adalah gelas investasi, ini adalah gelas proteksi. Dasarnya teman-teman, unit link itu adalah asuransi jiwa. Apa itu asuransi jiwa? Asuransi yang memproteksi tertanggung ketika meninggal dunia. Oke? Jadi kalau bilang, aku ada unit link kesehatan, permisi ya, itu kurang tepat. Yang seharusnya agen ini bilang adalah, oh aku ada asuransi unit link beserta tambahannya riders namanya teman-teman. Nah sebelum itu kita akan masuk dulu ke dalam gelas yang di sini. Oke, gelas keluar. Nah jadi ketika let's say kita bilang kamu punya 12 juta ya teman-teman. Nih 12 juta. Nah 12 juta ini itu pasti akan dibagi ke dalam 2 gelas ini. Pasti. Kalau misalkan kamu bilang, oh saya mau full di dalam gelas yang proteksi, dan agenmu bilang bisa, kamu ajak makan tahu tek lagi, kamu keluarkan dari rumah. Karena nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena pasti di asuransi unit link ada porsi yang diberikan ke dalam gelas investasi ini. Nih, jadi kalau misalkan kita bilang ya minimal, misalkan kamu bilang gini, saya mau pokoknya minimal aja investasinya. Pasti minim itu sekitar 1 sampai 2 juta. Kita kasih bulatkan aja 2 juta. 2 juta masuk ke sini, ya kan? 10 juta masuk ke sini. Nah, nanti ada juga yang namanya biaya akuisisi, di mana itu ada 0-100%, 90-10 dan lain itu banyak banget teman-teman, dan setiap asuransi berbeda. Kamu silakan tanya aja sama agenmu masing-masing. Nah, tapi dasarnya lagi, ulangi bersama saya, asuransi unit link adalah asuransi jiwa. Dan juga teman-teman, tadi kan aku sempat bilang tentang yang namanya cost of riders. Nah, riders ini itu adalah tambahan di dalam unit link ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kamu anggap, let's say Galaxy Tab ini, dia punya riders atau punya tambahan itu pulpen ini. Sama dengan kamu kalau misalkan makan nasi pecel gitu, atau misalkan kamu makan gado-gado, paling gampang nasi pecel deh, ya kan? Kamu kan dapat nasi sama sayurnya doang. Kalau kamu mau nambah ayam, terus kamu mau nambah pecel lele, kamu nambah lelenya, kamu mau nambah perkedel, dadar jagung. Nah, itu semua adalah riders dan itu semua adalah yang dijual oleh agen-agen ini. Jadi pastikan ketika kamu membeli asuransi, tanya, ini asuransi unit link kan? Ini asuransi tradisional kan? Ini ridersnya apa yang kamu jual ke saya? Nah, asuransi yang ada ridersnya itu beda lagi teman-teman. Jadi itu nggak bisa diposisikan sebagai satu klasemen yang sama gitu. Jadi kalau dia datang ke kamu, oh saya punya asuransi kesehatan, oh saya punya asuransi ini, nggak bisa habis tawarannya. Kamu harus cross check lagi. Yang ditawarkan itu unit link bersama ridersnya atau enggak? Karena riders itu banyak sekali. Ada 10 sampai 12 riders, banyak banget. Nah, di sini saya nggak akan mengulas semua, tapi kamu bisa tanya lagi ke agen asuransimu. Selanjutnya, kalau kamu dijanjikan lagi sama agen asuransimu, Pak nanti tahun ke-10 tidak usah bayar lagi sampai seterusnya. Wah, itu patut dipertanyakan lagi teman-teman. Karena ingat, sama kita akan kembali lagi ke dalam hukum dasar di dalam asuransi, semakin kamu tua, maka preminya semakin mahal. Kalau misalkan kamu di tahun ke-10 sudah tidak usah membayar lagi, ya kan? Tandanya apa? Dapat dari mana terus pembayarannya? Nah, ini saya akan gambar satu chart yang mungkin bisa membantu kalian untuk menyerap lebih mudah lagi tentang apa itu unit link dan kegunaannya apa dan kelebihannya apa juga. Jadi ingat yang pertama adalah ketika kita membeli yang namanya insurance, ya kan? Kita kan dihitung berdasarkan premi. Premi itu dihitung berdasarkan apa? Usia, ya kan? Kamu jenis kelaminnya apa? Pekerjaanmu apa? Ya kan? Lifestylemu seperti apa? Itu cara hitung premi. Kamu bisa garis bawahi. Nah, setelah itu teman-teman, ya kan? Ini namanya adalah premi. Ya kan? Ini adalah usia, age, ya kan? Semakin tua semakin naik preminya, ya kan? Nah, ini yang naik ini apa? Ya, namanya adalah ya cost of insurance-nya, cost of riders-nya itu naik semua teman-teman. Nah, maka dari itu di unit link dia let's say menjanjikan di tahun ke-10 lah. Let's say kita bilang tahun ke-10 di tengah ini. Kita kasih garis, ya kan? Nah, di sini ya kan preminya itu biasanya unit link ini sedikit mahal gitu ya. Nah, tapi di sini let's say kita bilang adalah tahap pertama ya. Ini adalah tahap surplus namanya. Surplus atau tahap untung. Ya, dimana kamu akan bayar premi, ya kan? Kamu masih membayar cost of insurance-nya, kamu masih membayar investment cost-nya, kamu masih bayar semua. Sampai akhirnya di tahun yang let's say kita bilang di sini ya, di tahun ke-10 udah dijanjikan udah tidak usah membayar lagi. Ya kan? Asumsinya adalah kamu selama 10 tahun itu kamu tidak ada yang namanya cuti premi. Kalau kamu cuti premi, maka premimu yang tahun ini yang kamu tidak bayar itu diambil dari gelas investasi yang tadi. Jadi sudah pasti investasimu itu berkurang deh. Kalau misalnya kamu cuti premi selama 10 tahun itu. Ya kan? Di sini yang di tengah ini namanya adalah masa impas, gampangannya ya, masa impas. Nah, ini nanti akan di cross check semua. Di cross check dengan apa? Di cross check dengan, oh ya, kamu selama ini investmentnya itu udah berkembang jadi berapa sih? Tapi apakah bisa berkurang? Ya bisa. Seperti yang kamu tahu, pasar saham itu sangat fluktuatif, ya kan? Nah, maka dari itu kita akan sedikit mengurangi mengenai yang namanya ini ya, yang tentang investasi ini, investasi diproteksi. Nah, selanjutnya di atas ini yaitu adalah masa defisit. Nih, masa defisit. Ini semua teman-teman itu akan diambil oleh gelas yang tadi, gelas investasi yang tadi, ya kan? Jadi kalau kamu bilang, ya kan, kalau misalkan ada agen asuransi yang bilang bahwa
oh Pak tenang, preminya akan tetap terus. Nah, selisih premi itu, let's say kita kembali lagi teman-teman ke dalam hitung-hitungan yang tadi kita jawab di sini. Let's say preminya flat, tapi usiamu semakin lama semakin tua. Di hukum dasar pertahanan asuransi adalah semakin kamu tua harganya semakin mahal. Nah terus siapa yang cover additional preminya? Ya kelas investasimu. Nah maka dari itu seringkali, banyak sekali, malahannya bukan seringkali, banyak banget yang orang-orang tuh sering marah, loh uang saya hilang, ya kan, uang saya hangus dan lain-lain. Kamu ketika membeli yang namanya proteksi ya sudah pasti hangus. Contoh kamu sewa bodyguard, kamu sewa namanya security. Kamu dapat apa dari mereka? Kamu dapat yang namanya keamanan. Sama dengan kamu beli asuransi, kamu beli bodyguard untuk dirimu sendiri. Nah jadi ketika kamu tahu yang namanya tentang oh investasi proteksi itu salah, itu, ya kan? Nah ini akan lanjut ke part 2 biar nggak terlalu kepanjangan dan kamu biar bisa menyerap lebih baik. Kita akan membahas yang tentang tradisional di part kedua. Setelah tadi kita mengulas yang namanya unit link, kita akan mengulas yang namanya tradisional. Gimana sih asuransi tradisional ini? Asuransi tradisional adalah kamu tinggal membayar yang namanya cost of insurance-nya aja. Nah, makanya seringkali asuransi tradisional ini kedengarannya murah. Kalau misalkan usiamu ya muda. Tapi kalau usiamu sudah tua, maka kan kelihatannya mahal banget. Tapi memang itu kenyataannya. Asuransi tradisional dia adalah single atau namanya ya stand alone. Jadi berdiri sendirian, tidak ada dampingannya siapa-siapa. Gak ada investasi di kanan dan kirinya. Sendirian, stand alone. Nah, maka dari itu cocoknya, ya kan? Loh, Sel, aku cocoknya apa ya? Aku enaknya unit link atau tradisional? Nih, saya akan beritahu jelek dan bagusnya dulu. Sama ya seperti aku bilang tadi, kalau enaknya di asuransi unit link, kamu bisa yang namanya cuti premi. Kamu bisa libur dulu. Jadi kamu bisa tuh nggak bayar. Tapi ya pasti nilai investasimu di sini itu akan tergerus, ya kan? Dan ya jangan harap kamu ketika mau tarik nilai tunainya dia nah kok lebih sedikit, gitu kan? Itu pertama bagusnya. Jadi kamu bisa cuti premi. Kamu bisa mengurangi yang namanya bebanmu dulu. Tapi kalau misalkan bagusnya asuransi tradisional ini apa? Dia akan murah banget, gitu. Dia asuransinya pasti akan beda jauh kalau misalkan kamu beli unit link di level yang sama. Let's say kamu 40 tahun unit link dan 40 tahun stand alone, pasti akan lebih murah stand alone dulu kalau misalkan di perusahaan asuransi yang sama ya. Kita nggak akan ngomong beda-beda asuransi dulu nih sekarang. Jadi itu kedengarannya akan lebih murah, tapi memang kalau misalkan buat orang-orang yang saya bisa bilang adalah menengah ke atas, kamu cocoknya adalah asuransi yang stand alone ini. Karena asuransi yang stand alone dia akan mengcover kamu atau akan melindungi kamu. Gede banget. Gede banget. Contohnya yang aku pakai sekarang deh. Itu dia covernya gede banget. Dan juga kalau misalkan di asuransi yang unit link, apakah covernya gede? Jawabannya adalah gede juga. Nah, kita bisa banding-bandingin terus tuh. Jeleknya apa? Jeleknya adalah kalau asuransi unit link, ya kan? Kamu harus terus bayar. Asuransi tradisional kamu juga harus terbayar. Jeleknya adalah di asuransi unit link, mungkin kedengarannya di awal itu mahal. Itu jeleknya. Jadi dia di awal mahal banget. Kalau di asuransi tradisional kebalikannya, di akhir dia mahal banget. Nah, cocoknya seperti apa? Cocoknya adalah kamu harus konsultasi nih sama financial consultantmu, sama konsultan keuangan atau misalkan sama agenmu. Kamu konsultasi, kira-kira aku cocoknya gimana? Kalau misalkan aku sudah punya asuransi unit link yang kesehatan, apakah aku perlu stand alone yang kesehatan? Jawabannya adalah nggak usah, cukup itu aja. Tapi kalau misalkan kamu punya stand alone yang kesehatan, apakah kamu harus beli unit link untuk yang jiwa saja? Bisa jawabannya. Jadi dasarnya unit link itu adalah betul asuransi jiwa. Jadi jangan pernah disamakan, oh unit link ini adalah asuransi kesehatan. Ya unit link ya unit link, dia tuh asuransi jiwa basicnya. Ridersnya atau tambahannya yang nyantol di dia itu asuransi kesehatan. Nah, sekarang ya kan yang harus kita lakukan apa? Kira-kira cocoknya gimana sih? Cocoknya adalah kalau unit link ini cocok buat kamu yang bebannya banyak ya kan, tanggungannya juga banyak. Nah, untuk kadang kamu bisa cuti dulu, kamu bisa libur dulu. Nah, itu kamu bisa fleksibel banget sama yang namanya asuransi unit link ini. Jadi kamu tidak perlu khawatir dengan yang namanya lapse. Lapse itu apa? Asuransimu expire. Tapi kalau tradisional, kamu mudah sekali untuk yang namanya lapse. Kalau misalkan kamu nggak bisa bayar di tanggal jatuh tempo, ya nanti ada yang namanya grace period atau ya grace period. Kamu tahu kan grace period? Nanti setelah grace period itu habis, maka polismu akan lapse. Tapi kalau misalkan di unit link kamu bisa dapat grace period dulu, kamu bisa tambahin gelas investasinya ya kan untuk menutupi juga membayar yang sama. Udah, nanti bisa dikurangi pelan-pelan. Jadi itu kira-kira kamu cocok unit link atau tradisional itu akan kembali ke kamu sendiri dan bagaimana financial plannermu ngomong tentang kamu, tentang kesehatan keuanganmu. Nah, sampai di situ dulu teman-teman mengenai unit link dan juga tradisional. Buat kamu yang bertanya kira-kira aku cocoknya BPJS, asuransi kantor atau asuransi kesehatan, saya akan bahas di segmen yang kedua setelah ini. Terima kasih. Halo semua, jumpa lagi bersama saya Axel. Kali ini kita di segmen 2 dan juga segmen terakhir dari Asuransi 101. Judul segmen kali ini adalah cara memilih asuransi buat kamu dan keluargamu. Aku yakin semua dari kalian di sini memiliki yang namanya keluarga. Dan aku juga yakin seluruh dari kalian di sini akan memiliki keluarga pada akhirnya nanti. Nah, sekarang gimana tahu caranya supaya asuransi yang dimiliki keluargamu itu sudah maksimal? Atau bahkan kalau kita sebagai ya orang yang investasi, kita tahu nih ada yang namanya under value dan juga over value. Kita bisa mengerti dan juga kita bisa menganalisa kira-kira keluargamu sekarang itu over value, asuransinya udah kebanyakan atau malah under value, asuransinya kurang. Tapi pertanyaannya kembali lagi, kalau asuransinya over value, apakah boleh? Jawabannya adalah boleh. Kalau misalkan UP-nya yang over value nggak masalah. Tapi kalau preminya yang over value, tapi UP-nya pas-pasan aja ya buat apa? Kamu harus segera namanya refinancing lagi. Tapi kalau misalkan kamu under value, maka sebaiknya kita akan melakukan yang namanya beberapa pendekatan dan beberapa kita akan membedah sedikit kira-kira kamu bisa nggak untuk ambil asuransi lagi. Jadi gini, kita akan kembali lagi ke piramida keuangan di dalam personal finance basic ya yang pertama kali. Di dalam piramida keuangan itu teman-teman ada sebuah piramida kan ya kan? Ada beberapa level. Yang paling bawah adalah yang namanya cash flow, yang ke atas yang mulai namanya adalah proteksi. Sama, sebelum kamu menambah lagi asuransi yang kamu miliki, ada sebaiknya untuk kamu mengecek kembali cash flow-nya kamu itu bagus atau enggak. Kebutuhannya kamu kira-kira need, want, dan savingnya apakah sudah pas? Kalau sudah pas kita akan lihat lagi kira-kira kamu sudah memiliki hutang atau belum. Kalau kamu memiliki hutang, apakah lebih dari 35% atau tidak? Kalau misalkan tidak, maka sebaiknya mulai untuk mengambil asuransi yang sesuai. Nah, sekarang pertanyaannya, Sel, boleh nggak aku beli asuransi menggunakan kartu kredit? Ya kan itu yang seringkali dipertanyakan oleh banyak orang ketika mereka bertanya gitu dengan kita. Jawabannya adalah boleh, tapi kalau bisa dihindari.
Ya kan? Kalau misalkan boleh, kamu harus taruh hutang asuransi ini itu di dalam hutang konsumtif. Di mana hutang konsumtif maksimalnya adalah 15%. Jadi kamu harus selalu pastikan dulu bahwa kamu secara finansial dan juga secara cash flow kamu sudah sehat. Kalau sudah sehat, you can take more insurance. Kamu bisa tambah insurance kamu di UP-nya juga. Oke, nah kita akan masuk ke dalam beberapa pendekatan untuk menghitung yang namanya UP buat asuransi jiwamu. Ada 3, kita akan bahas setelah ini. Kali ini kita sampai di bagaimana cara menghitung yang namanya UP atau uang pertanggungan. Ada 3 teman-teman, yaitu pendekatan multiple atau multiple approach bahasa Inggrisnya, atau pendekatan kebutuhan, needs approach, dan juga pendekatan kebutuhan modal atau capital needs approach. Nah, di sini aku akan sharing sedikit mengenai 3 hal ini. Sel apakah akan diberitahukan contohnya? Jawabannya adalah iya. Nanti kita akan beritahu di contohnya di belakang, oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pendekatan multiple dulu. Pendekatan multiple ini itu adalah pendekatan yang paling mudah, tapi pendekatan yang kurang akurat. Nah, kita di sini akan mengasumsikan pendapatan tahunan sekarang dibayarkan sampai usia pensiun. Oke, itu adalah pendekatan multiple ini. Nah, di dalam pendekatan multiple ini teman-teman, kita akan kasih contohnya deh. Let's say kita bilang ada Mr. A gitu misalkan ya, atau Mr. TU gitu ya. Mr. TU itu memiliki pendapatan saat ini sebesar 180 juta per tahun. Oke? Nah, dia berharap akan pensiun 20 tahun lagi. Clear? Ya kan? Bila asumsi hasil investasi adalah 12% per tahun, di mana dia tidak memiliki proteksi asuransi apa-apa ya sekarang, serta hutang-hutangnya juga tidak diperhitungkan, jadi anggapannya dia zero hutang, ya kan? Dia juga zero insurance, dia baru mau beli asuransi lagi, ya kan? Maka seperti apa? Nah, akan keluar seperti ini. Ya, udah kelihatan kan ya, di mana di sini PMT-nya atau pendapatan per tahun saat ini adalah 180 juta. Nah, ekspektasi hasil investasi atau I itu adalah 12% per tahun. Kita pakai benchmarknya IHSG aja 12% per tahun. Nah, selanjutnya jangka waktu sampai pensiun, let's say kita bilang 20 tahun, maka N-nya adalah 20 tahun. Ini udah kelihatan ya di sini. Nah, setelah itu jumlah dana proteksi pendapatan keluarga yang dibutuhkan adalah kurang lebih 1,5 M, ya kan? Nah, caranya gimana sih untuk kita bisa mengetahui ABC-nya itu dan hitungnya seperti apa? Nah, contohnya ini ya, rumus-rumusnya akan aku berikan nanti di belakang biar nanti kalian bisa langsung lihat dan kalian bisa masukkan kira-kira angkanya berapa berupa foto yang bisa kalian download langsung, oke? Nah, jadi kekurangan pendekatan multiple ini teman-teman yaitu adalah tidak mempertimbangkan aset-aset yang dimiliki oleh kliennya. Let's say misalkan aja Mr. TU ini dia punya aset saham senilai 10 miliar gitu kan. Apakah benar-benar diperhitungkan? Jawabannya adalah tidak. Kita hanya melihat dari pendapatannya aja. Dan juga tidak mempertimbangkan inflasi dan kenaikan biaya kebutuhan hidup lainnya, teman-teman. Maka dari itu, ya kita bisa bilang bahwa pendekatan ini kurang akurat. Dan juga kita di sini mengasumsikan ya kan bahwa nilai investasi masa depan tetap konstan. Padahal seperti kita tahu bahwa hasil investasi itu sangat fluktuatif. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari pendekatan kebutuhan atau needs approach ya kan. Ada beberapa step yang harus kamu lakukan di sini, yaitu mengestimasikan kebutuhan pendapatan tertanggung. Jadi kalau misalkan tertanggung ini udah dipanggil ya sama yang di atas ya kan, kira-kira tertanggung ini mau nggak untuk mempertahankan standar hidupnya dia. Let's say dia bilang bahwa tertanggung ini dia punya standar hidup yaitu senilai 30 juta per tahun gitu kan. Nah, itu mau dipertahankan atau tidak. Step yang kedua adalah menghitung semua dana yang sudah dimiliki, termasuk asuransi jiwa yang dimiliki, di mana klien harus memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, itu sudah mulai ya stepnya. Yang step ketiga adalah kita akan mengurangi dengan step kedua, dengan step pertama, di mana hasilnya adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk proteksi keluarga ini. Nah, kita akan membedah sedikit step by stepnya. Oke, let's say Mr. TU lagi nih, Mr. TU yang lain, dia telah memberikan data sebagai berikut teman-teman. Kebutuhan pengeluaran keluarganya itu kurang lebih 16,2 juta per bulan. Tambahin, ya kan? Pengeluaran personalnya dia, jadi pengeluarannya Mr. TU sendiri itu 2,4 per bulan. Keluarga. Usia ibunya Mr. TU ini atau usia mamanya ini yaitu 70 tahun. Dia punya anak laki-laki berumur 12 tahun dan punya anak perempuan 10 tahun, ya kan? Nah, kita let's say bilang asumsikan bahwa bunga banknya itu konstan 12% per tahun, teman-teman. Di mana inflasi tetap konstan, kita pakai konservatif banget ya 9% per tahun itu udah gede banget inflasinya 9%. Nah, maka langsung akan keluar bahwa kira-kira jumlah dana untuk bisa mempertahankan nih supaya keluarganya Mr. TU itu standar hidupnya sama itu adalah 2,3 miliar. Nanti ada rumusnya juga di belakang. Nah, setelah 2,3 miliar ini teman-teman, ya itu tidak selesai sampai di sana. Tapi kita juga akan menghitung semua dana yang sudah dimiliki dari Mr. TU ini sendiri. Contohnya berapa? Contohnya kayak rumah tinggal, mobil, dan aset lainnya. Nah, setelah itu kita akan mengurangi dengan semuanya. Contoh, let's say kita bilang dalam perhitungan sebelumnya, kita tahu bahwa Mr. TU itu punya, dia membutuhkan 2,3 M, ya kan? Untuk mensupport keluarga yang ditinggalkan. Nah, asumsikan aja Mr. TU ini sudah punya proteksi sebesar kurang lebih 1 M. Gitu kan? Nah, kalau dia sudah punya 1 M ya kan, dan juga dia punya total aset lainnya 300 juta, maka totalnya dia punya kurang lebih 1,3 M. Maka dari itu kamu tinggal kurangin aja 1,3 M ini kamu kurangin dengan tadi 2,3 M, maka sebenarnya Mr. TU dia cuma perlu UP 1,3 M. Gampang doang. Jadi setelah dilihat kebutuhannya berapa, needs-nya dia ya kan, ternyata 2,3 M, ditambahkan dengan asetnya dia, ditambahkan dengan proteksi yang sudah dimiliki, dikurangi nih. Oh, ternyata kalau misalkan Mr. TU mau nambah, dia cuma perlu nambah 1,3 M. Selesai. Yang ketiga adalah capital need approach atau pendekatan kebutuhan modal. Ini cocok banget buat kamu yang mau meninggalkan sustainability buat bisnisnya kamu. Jadi kamu akan lihat nih, kira-kira retensi modalnya kamu itu butuhnya berapa. Nah, sama di sini kita akan langsung ke beberapa stepnya, yaitu step pertama adalah menentukan jumlah kebutuhan pendapatan, ya kan? Yang kedua adalah hitung selisih antara ekspektasi investasi dan tingkat inflasi. Jadi kamu langsung ambil tengah-tengahnya nih, ya kan? Terus yang ketiga adalah step yang terakhir adalah bagi 1 dengan 2 dan tambahkan nilai tersebut dengan kebutuhan dana pada tahun pertama.
Contohnya nih, gampang banget ya. Keluarganya Mr. TU ya kan, karena ini pendekatan retensi modal ya, keluarganya Mr. TU membutuhkan pendapatan sebesar let's say 300 juta setelah Mr. TU ini sudah tiada, ya kan? Nah, tapi di sini kita melihatnya bahwa hasil investasi itu 12% teman-teman per tahun dan tingkat inflasinya 9%. Kita mainnya konservatif aja gitu. Nah, selanjutnya maka kebutuhan modal dari asuransinya itu gimana? Gampang banget. 300 juta yang tadi ya kan, kamu bagi dalam kurung 0,12 dikurangi 0,09 ya kan? Kamu tambahkan dengan 300 juta, maka akan keluar kurang lebih hasilnya 10,3 M. Itu adalah UP asuransi yang kamu butuhkan jika kamu melakukan pendekatan melalui capital needs approach. Nah, sudah ada 3 pendekatan yang kita butuhkan ya teman-teman, tapi kita harus tahu nih kekurangan pendapatan modal itu adalah kebutuhan jumlah proteksi sangat besar, preminya juga tinggi. Nah, maka dari itu kalau misalkan kita bermain konservatif nih, ada baiknya kita menyiapkan semuanya itu lebih dini dulu. Jadi selain investasi yang kamu besarkan, juga harus ada proteksi yang kamu lihat. Jadi jangan sampai ketika kamu membeli proteksi ini, kamu punya ekspektasi yang sangat tinggi, tapi preminya sudah sangat jauh untuk kita bisa capai. Jadi sooner the better ya. Jadi selalu yang namanya prioritaskan asuransi dulu daripada investasi, dan juga kalau bisa malahan kamu bagi dulu posnya. Jadi ada pos asuransi, pos investasi, pos pengeluaran, pos hutang. Jadi kita tuh bisa memaksimalkan proporsional yang kita bisa miliki di dalam financial life-nya kita. Jadi jangan sampai kita terlalu hemat sampai kita nggak bisa menikmati yang namanya kehidupan. Tapi yang ada namanya proporsi yang sesuai supaya kita bisa menikmati ya jangka kehidupan ini. Nah, maka dari itu teman-teman, di selanjutnya saya akan membedah mengenai asuransi unit link dan asuransi tradisional. Jadi saya mengambil satu contoh dari perusahaan asuransi langsung dan saya akan bedah kira-kira perbedaannya apa dan mengapa, apa yang harus perlu kita perhatikan dan apa yang tidak perlu kita perhatikan, apa yang kamu sebagai nasabah perlu untuk garis bawahi dan apa yang tidak perlu kamu garis bawahi, apa yang perlu kamu tanyakan dan apa yang tidak perlu kamu tanyakan. Nah, maka dari itu sampai ketemu di video selanjutnya, yaitu kita bedah asuransi tradisional dulu. Saya Axel Efraim, terima kasih. Halo semua, jumpa lagi bersama saya Axel. Kali ini kita akan membahas salah satu polis asuransi di satu perusahaan asuransi, yaitu adalah polis unit link. Ini adalah polis unit link asuransi kesehatan. Ya, jadi ini unit link kesehatan. Tapi kan kita sudah belajar nih bahwa unit link itu adalah dasarnya asuransi jiwa. Kenapa bisa ada dasarnya asuransi jiwa ya kan? Padahal ini adalah produk kesehatan semestinya. Nih, kamu lihat di sini. Di sini ada uang pertanggungan. Di mana di sini tuh ada uang pertanggungannya. Kalau sudah ada uang pertanggungannya, ingat ya, uang pertanggungan itu pasti sangat berkaitan erat dengan yang namanya asuransi jiwa. Jadi basically unit link adalah korek asuransi jiwa. Nah, maka itu kita langsung next dan kita cari mana yang kira-kira merupakan bagian penting yang harus kita baca nih. Yang pertama kamu lihat adalah proposal asuransinya, ya kan? Ini kamu lihat calon tertanggung utamanya pria, ya kan? Usianya adalah 22 tahun. Ini yang harus kamu lihat juga. Nih, sekarang asuransi ini, ya proposal ini, polis ini itu berdasarkan saya teman-teman. Saya masih 21 tahun sekarang. Nah, tapi karena ini adalah asuransi jiwa, dia akan terhitung 1 tahun di atasnya kita, dihitung tahunnya kita. Jadi aku di tahun ini, ya 2021 sekarang ini ya, pada saat video ini dibuat, tahun ini saya berumur 22. Nah, asuransi jiwa akan membulatkan tahunnya itu menjadi tahun yang paling tua, yaitu 22. Nanti di asuransi selanjutnya ya, di beda asuransi yang stand alone akan terlihat bahwa usianya itu 21. Sebenarnya adalah berbeda, tapi ada satu segi, dua segi yang akan membaca usia yang berbeda, gitu ya. Nah, di sini patut dilihat adalah jenis kelaminnya, ya kan? Ini cara pembayarannya tahunan. Jadi resikonya standar, ya kan? Nah, di sini cara pembayarannya kamu bisa konsultasi dengan agenmu, kira-kira kamu cocoknya gimana? Kalau aku sih sarannya adalah bayarnya tahunan, karena kalau kita bayarnya lamsam atau gede langsung akan jauh lebih murah daripada kita membayar yang namanya bulanan. Nih, asuransi dasar ya, masa pembayarannya sampai 77 tahun, ya kan? Jadi, kita akan terus membayar itu sebenarnya 77 tahun, teman-teman. Ya, jadi tidak ada yang namanya dikatakan 10 tahun membayar berhenti, tidak, ya. Masa pembayaran premi akan terus berjalan sampai 77 tahun. That's what insurance for. Ya, itu adalah gunanya asuransi untuk memproteksi kamu sampai nanti tertanggung ini sudah tidak ada. Ini yang harus kamu lihat teman-teman. Kalau dia bilang kamu hanya bayar sampai 10 tahun, maka masa pembayaran preminya semestinya juga 10 tahun, bukan 77 tahun. Itu yang perlu kamu garis bawahi pertama. Nah, yang kedua adalah uang pertanggungannya di sini. Nih, uang pertanggungannya di sini adalah 50 juta, ya kan? Ini kamu bisa modifikasi sendiri sesuai dengan kemauan kamu dan juga nanti dia akan langsung mempengaruhi yang namanya biaya asuransi ini. Nih, biaya asuransi ini bukan bulanan ya, tapi tahunan. Nih. Nah, di sini ada asuransi tambahannya, yaitu namanya di sini Easy Health, ya kan? Health 3, yaitu harganya ridersnya itu 522.000. Maka premi dasar berkala tahunannya itu kurang lebih 10 juta. Ya kan? Top up berkalanya 0, ya kan? Nih, berkala total premi tahunan itu 10 juta di sini. Jadi meskipun kita di sini nggak ada top up berkalanya dia, ya kan? Kita tetap dimasukkan ke tabel yang namanya investasinya nanti. Itu kenapa bisa itu, ya kan? Nih, di sini ada data investasi yang dipilih, yaitu kita Maestro Link Equity Plus, ya kan? Di sini alokasinya apa? 100%, ya kan? Rendah 5%, sedang 11%, ini 17%. Ini adalah ringkasan investasi, teman-teman. Jadi, ketika kita yang namanya berinvestasi, kita tentu mau yang namanya sebuah tujuan. Nah, ini adalah tujuan yang kira-kira akan kita bisa capai. Tapi akan kembali lagi, teman-teman. Ya, sebuah yang namanya investasi itu sangat fluktuatif dan kita nggak bisa mengontrol yang namanya investasi ini. Maka dari itu kalau kita dijanjikan sebuah angka yang pasti, jangan sampai kita anggapannya terbutakan gitu ya. Ya, di sini perhitungan usia adalah berdasarkan ulang tahun terdekat. Ya, jadi let's say aku bilang aku Agustus ulang tahunnya, maka langsung dihitung Agustus, jadi langsung dihitung 22 tahun, ya kan? Nih, perhitungan biaya asuransi pada saat usia masuk, biaya asuransi akan berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan usia yang dicapai pada tahun berjalan. Jenis kelamin dan besarnya uang pertanggungan. Jadi tidak pernah dikatakan di dalam sebuah polis asuransi bahwa biaya asuransi akan sama. Tidak pernah, ya. Di sini dikatakan bahwa biaya asuransi atau cost of insurance akan berubah dari tahun ke tahun. Itu yang perlu kamu garis bawahi. Jadi ketika ada sebuah agen datang ke kamu dan bilang bahwa oh tidak berubah kok, berarti ada sesuatu yang menutupi untuk tidak berubah itu. Kamu kalau bingung ya, kamu tinggal kembali lagi ke asuransi unit link versus tradisional dan kamu lihat di sana. Oke?
Nih, kita baca lagi di yang titik 3 ini ya, ini prop up sekaligus ya. PT bla 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 tidak secara otomatis melakukan penagihan terhadap premi top up ya, sekaligus yang tercantum pada tabel ringkasan pembayaran. Pada ya ini ya, pada tahun kedua dan seterusnya kepada pemegang polis. Pembayaran premi top up sekaligus yang tercantum pada kolom premi top up sekaligus penuhnya menjadi wewenang dari pemegang polis. Jadi kita tuh sebenarnya teman-teman ya, top up. Jadi at some point kita harus top up. Kenapa? Karena habis gelas yang tadi, gelas investasi itu habis gitu kan. Nih, ada lagi nih yang titik 4 ya kan di sini. Nih, di sini titik 4 ya. Menunjukkan bahwa nilai investasi pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar biaya polis. Bisa bayangin? Ya, saya ulang ya. Menunjukkan bahwa nilai investasi pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar biaya polis. Jadi kalau kamu nanti udah di usia 75 tahun ya, kamu harus tetap membayar lagi nih. Jadi nanti nilai investasinya itu akan turun. Nah, tapi kembali lagi teman-teman. Sebuah nilai kesehatan itu akan berubah dengan yang adanya ya. Dunia ini kan berjalan terus ya kan. Dan kesehatan itu bisa berubah-ubah tanpa sepengetahuannya kita. Karena itu something that we cannot control. Maka dari itu bisa aja ini meleset, bisa nggak? Oh, tentu bisa kalau meleset teman-teman. Nah, maka dari itu kita harus perhatikan ini di sini ya. Oke, kita bakal turun lagi. Nih, calon tertanggung utama pria ya kan, usia 22 tahun ya. Ringkasan transaksi pembayaran premi tanpa cuti premi. Ini dikatakan ya, tanpa cuti premi. Ini kita bakal zoom sedikit biar kamu bisa melihat ya. Premi berkalanya adalah 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta ya. Akumulasi total premi ini masih ada terus semua. Sama akhirnya sini aja. Di sini ada ya, estimasi nilai investasi sesudah manfaat bonus, dana investasi dan manfaat loyalitas pada akhir tahun polis ya. Jadi ini sebenarnya yang di sini ya, itu bisa aja untuk berubah teman-teman. Jadi di sini itu bisa berubah semua. Ya, bahkan di sini kamu bisa ada tulisan penarikannya. Jadi kamu bisa tarik yang namanya nilai investasi ini, bisa kamu tarik. Ya, jadi ini bisa berubah-berubah gitu teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Ini tidak penting, ya ini tidak penting. Kita akan lihat ke ridersnya dia, ya. Atau kita akan lihat nih, karena aku belinya adalah unit link kesehatan, garis bawah ya. Maka setelah selesai asuransi jiwanya, ya kan? Maka kita akan cari yang mana rider kesehatan. Nah, kita akan cari ternyata rider kesehatannya kita itu mencangkup apa saja, ya kan? Nih, ringkasan manfaat. Polis ini memberikan manfaat asuransi yang terdiri dari manfaat asuransi dasar sih, ya, manfaat asuransi tambahan jika ada itu adalah riders, manfaat investasi, manfaat bonus dan investasi dan manfaat loyalitas, ya. Kita akan lihat langsung di sini. Kita di sini ada contohnya isi health ya, memberikan perlindungan kesehatan yang menyeluruh sampai dengan usia 100 tahun berupa penggantian biaya perawatan di rumah sakit sesuai dengan plan yang dipilih berdasarkan tabel manfaat dengan tetap mengacu kepada ketentuan khusus asuransi tambahan. Itu perlu kamu garis bawahi. Kenapa? Karena berbeda produk akan berbeda tanggungannya teman-teman ya. Berbeda produk akan berbeda proteksinya, akan berbeda penggantian biayanya. Jadi ketika kamu yang namanya membandingkan sebuah asuransi, kamu harus lihat nih, kira-kira aku ya bisa di cover sampai seberapa. Nah, kita akan sama-sama lihat lebih turun lagi ya. Ini ada pengecualiannya juga ya, bunuh diri ya, eksekusi hukuman mati itu tidak di cover ya. Nih, manfaat meninggal. Padahal aku belinya asuransi kesehatan, tapi kok ada manfaat meninggalnya? Berarti dia adalah asuransi jiwa teman-teman ya. Itu perlu kita garis bawahi juga tuh, oke? Ini ya, let's say kita bilang aja di sini aku maunya adalah rider kesehatan atau tambahan kesehatan, itu wilayah pertanggungannya adalah Indonesia Malaysia. Aku bisa di cover maksimum per tahun itu 3,5 miliar. Ya, ini adalah manfaat dari asuransi kesehatan. Ini adalah manfaat dari tambahan asuransi kesehatan yang tertera pada unit link pada asuransi jiwanya. Jadi ini adalah tambahan lauknya, oke? Nih, kita di cover maksimal ya per tahun itu adalah 3,5 M ya kan, biaya penggantian biaya itu wajar dan umum. Aku tidak akan membahas sampai sini dalam-dalam ya teman-teman ya. Di sini ada nih biaya tambahan tindakan bedah medis ya, maksimum per tahun sesuai tagihan ya. Biaya kunjungan dokter spesialis sesuai tagihan dan lain-lain. HIV atau AIDS maksimalnya cuma 15 miliar nih ya, 15 tambahin 03 di sini ya. 15 juta ya. Ini HIV AIDS 15 juta ya, perawatan paliatif 250 juta, biaya akomodasi pendamping 1,5 juta ya. Ini kamu bisa bandingin nih, manfaat tunai harian 750.000. Ini ada semua. Jadi kalau kamu bandingkan insurance itu harus kamu lihat nih, kira-kira akomodasi pendampingnya ya kan, manfaat tunainya ya kan, terus dia mencangkupnya ini, apalagi yang ini ya, nih manfaat maksimum. Karena kan teman-teman yang seperti aku bilang tadi, bahwa di dalam asuransi itu ada yang on bills ya kan, sesuai tagihan, atau misalkan ada yang sesuai budgetnya gitu ya, ada maksimumnya. Nah, maksimumnya ini teman-teman itu kadang ada nih yang misalkan kita lihat ya, manfaat maksimumnya per tahun itu nggak ada malahan, tapi ini beda-beda nih. Misalkan kayak ini sesuai tagihan dia ada beda sendiri nih, donor pihak ketiga ada berapa juta ya kan, tindakan bedah ada berapa juta. Nih kita coba lihat yang cancer nih, perawatan kanker ya, ini kan sesuai tagihan. Tapi ada di beberapa insurance yang perawatan kankernya ini, fisioterapi, rawat hariannya itu ada maksimum limitnya. Nah, kamu harus cari tahu gitu kan, kira-kira dia sesuai tagihan, ini on bills ya, sesuai tagihan, limitnya adalah 3,5 M ya, itu. Terus gini, ada semua ya, ini kamu harus bandingin semua. Ini yang harus kamu lihat dan kamu bandingkan. Jadi kamu harus bandingkan apple to apple. Jangan sampai kamu membandingkan yang namanya asuransi yang Indonesia Malaysia misalkan ya, yang misalkan ada levelnya kan ya. Kita bilang level 1 2 3, kamu bandingkan dengan level 1 sama level 4. Ya, tentu berbeda. Kamu harus bandingkan level 1 dari perusahaan A dengan level 1 dengan perusahaan B. Level 1 perusahaan C dengan level 1 perusahaan D. Kalau dia berbeda level aja sedikit udah pasti berbeda coverannya. Jadi, saranku adalah kamu bandingkan apple to apple. Nah, ini udah selesai masalah unit link teman-teman. Ini adalah perbedaannya. Yang bisa kamu lihat adalah di sini ada manfaat meninggalnya. Di sini ada uang pertanggungannya ditambah lagi dengan manfaat biaya medisnya. Nah, sekarang kalau kita lihat unit link dengan dia bisa mengcover per tahun itu 3,5 M Indonesia dan Malaysia. Kita akan juga membandingkan dengan yang namanya asuransi tradisional Indonesia Malaysia juga. Kira-kira manfaat maksimumnya berapa? Premi yang dibayarkan per tahun berapa? Oke. Jadi kalau unit link premi yang dibayarkan per tahun itu adalah 10 juta, oke. Dan di sana ya, ini premi dibayarkan per tahunnya. Nih kita cari lagi di atas ya kan. Nih. Total premi pertama yang dibayarkan yaitu 10 juta ya. Jadi 10 juta. Nah, di sana kita akan juga lihat nih kira-kira
Kalau misalkan kita melihat asuransi tradisional ya, dia bayarnya berapa dan di cover berapa. Ini sama-sama asuransi kesehatan ya teman-teman ya. This is not a life insurance, tapi di sini adalah health insurance yang kita mau tekankan di sini. Oke, ini adalah asuransi unit link kesehatan dan kita akan bandingkan di video selanjutnya adalah asuransi tradisional. Nanti kita akan ada satu video yang head to headnya seperti apa di asuransi tradisional, oke? Jadi stay tune terus, kita akan melihat ke asuransi tradisional. Selamat datang di bedah asuransi tradisional. Di sini kita bisa lihat perbedaan yang pertama adalah umur tertanggungnya. Dimana kalau tradisional ya akan langsung memperlihatkan 21 tahun. Kalau di unit link tadi langsung berapa umur tanggungnya 22. Karena apa? Karena kalau misalkan unit link dia akan langsung membulatkan ke tahunnya langsung. Jadi aku belum ulang tahun nih, ya kan? Tapi dia sudah dibulatkan ke 22 tahun. Tapi kalau tradisional kebanyakan adalah dia dibulatkan ke umurnya sekarang. Jadi dihitungnya adalah bulan dan juga hari. Nanti kita juga bisa lihat di bawah ada perbedaannya sedikit mengenai umur dari tertanggung itu berapa. Nah, kita langsung slide aja ke bawah teman-teman ya. Nih. Pemegang polis ya kan? Ini pria ya. Pria 21 tahun. Masa berlakunya adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 99 tahun. Oke? Sama dengan asuransi unit link, dia bisa diperpanjang sampai 99 tahun juga. Tapi lihat premi tahun pertamanya berapa? Hanya 5,7 juta aja untuk wilayah pertanggungan Indonesia dan Malaysia, teman-teman ya. Jadi di sini kita sama-sama lihat lagi ya. Kalau yang tadi di unit link, premi tahun pertamanya berapa? 10 juta. Hanya di cover 3,5 M. Kalau yang di tradisional itu 5,7 juta aja, tapi di covernya sampai 20 M. Nih, sekarang aku mau kasih teman-teman sebuah perbandingan yang sangat-sangat jelas di sini, teman-teman. Yaitu di manfaatnya. Nah, tentu berbeda dong. Kenapa? Karena sama yang tadi aku bilang di unit link dan versus tradisional, di mana memang kalau unit link dia tuh mahalnya di awal, tapi di selanjutnya dia bisa lebih murah. Tapi in the end tetap sama, ya. Nah, kalau misalkan kita bilang aja nih, sama-sama kita bandingkan low sell, kalau misalkan 20 M emang kepake semua. Nih, aku mau kasih satu perbandingan buat teman-teman sekarang, ya. Let's say kita bilang Covid sekarang itu 150 juta, teman-teman. Tahun depan belum tentu 150 juta loh, bisa lebih. 2 tahun lagi belum tentu dia lebihnya tuh, kita bilang 350 juta, bisa lebih lagi. Nah, karena sebuah asuransi yang baik itu dia langsung memberikan manfaat yang besar banget. Kenapa? Karena kita mau lihat kira-kira long lastingnya dari sebuah asuransi itu sampai seberapa. Tapi di beberapa asuransi dia ada yang namanya booster. Nah, booster itu aku tidak akan membahas di sini, teman-teman. Kita akan bahas di lain waktu mengenai booster ini bagaimana. Mungkin kita akan membuat yang namanya asuransi yang intermediate ya, supaya kita bisa lebih mengerti lagi isi-isi dari asuransi ini. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa wilayah pertanggungan itu adalah Indonesia dan Malaysia sama ya. Tapi keseluruhan manfaatnya udah beda kurang lebih jauh banget ya kan? Hampir bedanya 8 kali lipat. Ya, tapi nggak masalah. Kita akan lihat langsung di bawahnya ya. Akomodasi pendampingnya sama juga ya, maksimum 1,5 juta per malam. Di unit linknya juga sama tadi ya, 1,5 juta per malam. Nih aku langsung bandingkan aja. Aku langsung slide ke bawah teman-teman biar teman-teman bisa lihat langsung. Kita bandingkan langsung. Nih, akomodasi pendamping. Nih, biaya akomodasi pendamping 1,5 juta maksimum per hari, ya kan? Maksimum 100 hari per tahun. Biaya akomodasi pendamping 1,5 juta. Tradisional berapa? 1,5 juta. Tapi tidak ada 100 harian ya. 1,5 juta per malam. Titik. Nih, manfaat tunai bila tidak ada klaim ya 1 juta per malam. Ini maksudnya apa? Nih, aku mau kasih kalian satu benefit lagi kalau kamu beli yang namanya asuransi swasta. Let's say kamu bilang kamu mau pakai coverannya asuransi kantor. Wah, enak kan ya? Akhirnya kamu di cover sama asuransi kantor, cuma kamu punya asuransi swasta. Di mana dari asuransi swasta, bila kamu pakai asuransi yang ini ya sekarang ini ya, kamu akan mendapatkan 1 juta per malamnya. Ini adalah manfaat tunainya. Di mana kalau misalkan kita di tradisional, manfaat tunainya nih cuma 750 dengan harga yang berbeda. Ada maksimalnya 100 hari, kalau yang di sini ya cuma 1 juta. Jadi bedanya 250, oke? Nah, dari sana kita bisa lihat, oh ternyata bedanya 250.000. Ini maksudnya gimana? Jadi gini, dasar dari asuransi adalah kamu tidak bisa double claim. Atau kalau misalkan kamu sudah di cover LOG, kamu dapat letter of guarantee dari satu perusahaan, kamu tidak bisa mendapatkan LOG yang lain dari satu perusahaan asuransi yang lain. Tapi kalau kamu punya dua polis yang berbeda, satu polis adalah dia bisa untuk namanya mengcover dulu ya, ada LOG-nya, kamu sudah pakai LOG-nya, yang satu memiliki manfaat tunai, kamu boleh memakai manfaat tunai ini. Nanti kamu bisa setor, kamu bisa tanya sama agenmu cara manfaat tunainya ini seperti apa. Nah, tapi di sana ya perbedaannya sudah ada beberapa ya di sana. Terus kalau misalkan kita turun lagi ke bawah, ini sama ya. Tidak termasuk ya, ini sesuai tagihan. Terus kita lihat yaitu kamarnya nih, biaya kamar. Ya, biaya kamar perawatan berlaku di luar wilayah Indonesia. Kamar perawatan dengan harga terendah dengan fasilitas satu tempat tidur dan kamar mandi dalam. Kalau di unit link kita cari dulu nih, di luar wilayah pertanggungan ya, jadi di luar dari Indonesia. Rawat inap darurat bukan teman-teman. Ini biaya kamar perawatan ya, 365 hari per tahun, jadi bisa di cover semuanya ya. Kamar standar satu tempat tidur dengan ini kamar standar satu tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau hingga 2 juta, mana yang lebih tinggi. Ini ada perhitungannya sendiri teman-teman ya, aku tidak akan bahas di sini karena akan lebih ribet lagi. Tapi di sini udah ada bedanya nih. Ya. Nih, sini ya. Di sini manfaatnya lebih besar yang unit link 2 juta. Ya. Kalau yang di tradisional itu 1 juta. Nih. Tapi sama-sama satu tempat tidur dan kamar mandi dalam. Nah, itu ya teman-teman, kamu sudah bisa lihat di sini apa yang sesuai tagihan apa yang tidak ya. Kita langsung slide down ke bawah lagi, kita cari lagi. Nah, ini penjelasannya. Ya, jadi gini, dalam insurance itu ada yang namanya masa tunggu, ya kan, pre-existing condition, ya kan, dan lain-lain. Nah, itu semua kamu harus cari tahu dulu teman-teman. Nih, aku mau kasih satu contoh, ya kan, bahwa kalau kita lihat di sini ya, ada 3 tahun masa tunggu sejak tanggal berlakunya polis. Nah, ini apa? Ini kamu minta penjelasannya agenmu. Ini masa pre-existing condition juga. Aku bakal jelasin sekilas ya. Let's say gini. Let's say pada 1 November 2017, kamu mau beli asuransi, ya kan? Tapi ternyata 5 tahun yang lalu kamu punya satu kondisi yang itu menyebabkan kayak, oh, ini bisa dilihat. Contohnya apa? Yang paling gampang adalah patah tulang. Let's say kita bilang patah tulang di kaki kanan bawah di betis.
spesifik ya. Nah, berarti kalau misalkan kita masuk di dalam 1 November dan sampai let's say kita bilang kan di sini ada 3 tahun masa tunggu ya untuk tanggal berlakunya polis untuk pre-existing condition. Jadi dalam 3 tahun ini, jadi dari 1 November 2017 sampai 1 November 2020, kalau misalkan di kaki kanan betismu ini terjadi patah tulang lagi, maka tidak akan di-cover. Setelah 3 tahun ini selesai, maka kamu baru bisa di-cover betis kananmu ini. Paham ya teman-teman? So, gimana kalau misalkan aku ada patah tulang di tempat lain? Oh, good question sekali. Kalau misalkan ada patah tulang di bahu kiri atas ya, di dalam 3 tahun pertama maka bisa di-cover. Karena beda tempat. Itu bukan pre-existing condition, itu adalah condition yang baru. Nah, di sini tuh ada beberapa yang berbeda-beda, teman-teman. Yang memang harus kita lihat ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang berbeda-beda sama satu asuransi dan 2 asuransi lainnya. Nah, yang perlu kamu perhatikan selanjutnya adalah masa tunggu khusus. Di sini setiap asuransi memiliki masa tunggu khusus yang berbeda-beda. Let's say kita bilang di asuransi yang ini, ya asuransi Z ini ya, dia ada masa tunggu khusus, yaitu kalau misalkan dalam 12 bulan pertama sejak tanggal berlakunya polis, jadi 1 November 2017 sampai 1 November 2017 sampai 1 November 2018, kamu kalau bisa menghindari 10 penyakit ini. Jadi kalau misalkan ya ada kanker, hepatitis B, C, ini semua setiap asuransi berbeda-beda ya teman-teman ya. Tapi kalau kamu melihat ya, 10 penyakit ini kalau bisa kamu hindari dulu. Kenapa? Karena kalau misalkan dalam 12 bulan pertama kamu terkena 10 penyakit ini, sorry to say, insurance tidak akan mengcover hal itu. Ya kan? Tapi ada beberapa insurance yang masa tunggu khususnya itu berbeda-beda. Jadi kamu tetap harus yang namanya memaksimalkan bagaimana kamu bisa membaca. Nah, sekarang aku mau kamu untuk membaca yang namanya masa tunggu khusus ini, ya kan? Ini ada beberapa pengecualian dan pembatasan utama. Ini kamu harus baca satu-satu nih. Ada penggantian nikotin, ya kan? Perawatan ortodontis, ini aku jujur bukan dokter ya, teman-teman. Jadi kamu bisa tanyakan ke dalam dokter-dokter di Halodoc, di mana kamu bisa baca ya. Nah, itu teman-teman perbedaan antara asuransi tradisional dan asuransi unit link. Jadi kita lihat perbedaan yang pertama ya adalah dari preminya. Premi untuk asuransi unit link di awal tahun akan lebih mahal daripada asuransi tradisional. Jelas ya. Tapi manfaatnya asuransi tradisional bisa lebih berkali-kali lipat lebih baik daripada unit link, ya kan? Boleh nggak sih Sal sebenarnya kita ambil unit link? Ya boleh, nggak masalah gitu kan. Kenapa? Karena memang di unit link ada satu fasilitas yang tidak ada di asuransi tradisional. Itu kamu bisa cuti premi. Di mana nanti gelas investasimu akan membiayai gelas proteksimu ini. Kalau di tradisional nggak bisa, hanya satu gelas aja. Nah, sekarang perbedaan yang lain apa? Manfaat yang lain itu apa? Manfaat yang lain adalah perbedaannya adalah kalau kamu melihat asuransi tradisional, ya kan di sini dia murah, ya. Tapi lama-kelamaan dia akan naik terus, teman-teman. Akan naik terus. Jadi harganya itu tidak akan diam di sana, ya. Tapi harganya akan naik terus. Sama, kenapa? Karena ada yang namanya cost of insurance, teman-teman ya. Nah, cost of insurance ini itu tidak akan bisa dihindari. Kenapa? Karena setiap tahun ya harga dari kesehatan itu naik terus teman-teman. Mungkin dulu kamu bisa beli Panadol satu strip itu cuma 10.000, tapi sekarang udah nggak bisa. Nah, itu adalah salah satu faktor yang kita tidak bisa hindari, yaitu adalah inflasi di sektor kesehatan ini yang memang gila banget teman-teman kenaikannya, dan kita nggak bisa tutup mata akan hal itu. Dimana memang lama-kelamaan asuransi akan semakin mahal terus. Dan kalau misalkan kamu sudah lihat ya di unit link bahwa di cover masa pembayaran premi sampai 77 tahun. Berarti dia akan membayar terus dong. Jadi kalau misalkan kamu sekarang ya, kalau kamu sudah dengar semi podcast ini, kamu sudah menjelaskan bedah asuransi tradisional ini, kamu tanya lagi sama agenmu, aku bayar sampai berapa tahun? Kalau dia masih kekeh bilang bahwa, oh tenang kok hanya 10 tahun aja, kamu mending cari agen lain yang lebih mengerti produk, yang lebih mengerti bagaimana treat the client well. Karena udah jelas dia tidak ngerti produk. Nah, kalau misalkan dia ngerti produk dan dia minta maaf atas kesalahan penjelasan yang dilakukan, nggak masalah. Tapi menurutku adalah, the sooner you realize gitu kan, bahwa insurance itu sepenting itu, maka ada beberapa faktor, 1-2 faktor yang memang kamu harus include-kan ke dalam pertimbanganmu ini. Nah, nanti di selanjutnya ya kan, kita akan membahas yang namanya, aku akan kasih yang namanya challenge di kamu di video ini setelah selesai ya. Jadi make sure buat kamu lihat challenge-nya itu apa, dan make sure juga kamu perhatikan ini dengan baik. Karena insurance ini adalah satu hal yang jarang orang lihat tapi sebegitu pentingnya. Maka dari itu teman-teman, sekian mengenai bedah asuransi tradisional ini. Saya Axel Frame, pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selanjutnya ya kan kita sudah belajar cara menghitung UP. Kita udah tahu bedanya BPJS, asuransi kantor, dan juga asuransi swasta. Kita juga udah belajar nih bedanya unit link dan tradisional itu apa. Asuransi jiwa yang sesuai, endowment, term life, dan juga whole life. Nih aku mau tantang kalian nih, aku mau kasih challenge buat kamu. Kalau misalkan kamu di bawah 23 tahun dan kamu masih punya asuransi sendiri buat kamu, ya kan? Gak apa-apa, challenge ini juga berlaku buat kamu. Dan juga kalau misalkan kamu 23 tahun ke atas dan kamu sudah punya asuransi sendiri dan mulai membayar asuransi sendiri, saya mau tantang kamu supaya kamu ngecek kira-kira asuransi yang kamu sudah punya itu sesuai nggak dengan kriteria yang sudah tertera. Kalau misalkan sesuai, ya kan, kamu terserah kamu mau upload gambar apa aja, kamu mau foto apa aja, kamu foto dan kamu bilang saya sesuai, dan kamu tag @ternauang.id dan kamu kasih hashtag di bawahnya ternauang aja. Di sini saya mau meningkatkan awareness kamu tentang seberapa pentingnya asuransi di kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebelum kita mulai investasi, ada baiknya kita memulai namanya memproteksi diri kita terlebih dahulu. Maka dari itu semua, sampai di sini aja modul tentang asuransi. Saya Axel Frame, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi.